Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmona Nikma. Saya mahasiswi dari Unimuda Sorong. Saya semester 6 kelas C. Oke, di sini saya mengambil mata kuliah saya yaitu tentang micro teaching, tentang praktek mengajar. Di sini saya mengambil RPP saya, judulnya tentang mencegah kerusakan lingkungan. Oke, langsung saja. Kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dengan cara mencegah kerusakan ekosistem, laut dan darat merupakan bentuk rasa cinta kita kepada alam. 1. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi dipandangnya. Tidak hanya itu, tapi juga dengan membuang sampah di tempatnya akan menolong kota dari bahaya bencana banjir. Yang kedua yaitu menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Yang ketiga yaitu tidak membuang limbah pabrik di laut. Sebaiknya sebuah pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan sampai pemanfaatan limbah pabrik mereka. Dengan cara mencegah kerusakan laut seperti ini akan mengurangi pencemaran air laut dan biodata laut yang akan terjaga. Yang keempat yaitu melakukan terasering. Terasering merupakan upaya untuk penanggulangan erosi tanah supaya tanah tidak terkikis dari akibat aliran air. Yang kelima yaitu selalu menghargai dan mencintai alam. Terus yaitu sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut: membersihkan sampah yang berserakan, melakukan kerja bakti tidak membuang sampah sembarangan. Cara mencegah kerusakan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sungai, melakukan reboisasi dan melakukan reduce, reuse, dan recycle. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu kita ke erosi, abrasi, banjir, dan longsor. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu tentang erosi. Erosi yaitu melakukan reboisasi dan penghijauan, mencegah penebangan secara liar dan berlebihan. Kedua, abrasi. Abrasi yaitu melakukan reboisasi dan penghijauan di sekitar pantai, menciptakan hutan bakau dan hutan pantai, membuat daerah penahan dan pemecah ombak seperti batu besar, dinding, atau beton. Yang ketiga, banjir. Banjir yaitu membuang sampah pada tempat yang benar, menyediakan lahan kosong untuk ditanami tanaman, tidak menebang pohon secara besar-besaran. Terus longsor. Longsor tidak membiarkan tanah yang miring menjadi gundul dengan melakukan reboisasi dan penghijauan, membuat sengkedan atau terasering yang bisa disebut terasering ya. Terus pada lahan pertanian di tanah miring, tidak membuat tempat tinggal di daerah rawan longsor seperti di kaki bukit, kaki tebing, atau bukit dari dan atas tebing. Oke, nah itu lanjut lagi. Lingkungan hidup biasa juga disebut dengan lingkungan hidup manusia, atau dalam bahasa sehari-hari juga cukup disebut dengan lingkungan. Unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri biasanya terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Manusia juga sangat bergantung terhadap lingkungan. Lingkungan hidup merupakan sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta komponen yang ada di sekitarnya. Komponen tersebut berupa komponen fisik, kimia, sosial, dan budaya. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup memiliki peranan penting dalam mengelola lingkungan hidup. Apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka akan sangat berpengaruh terhadap
keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi di darat, udara, maupun air. Faktor penyebabnya yaitu bisa dari faktor alam dan juga faktor manusia itu sendiri. Salah satu kerusakan lingkungan hidup akibat alam yaitu terjadinya letusan gunung berapi yang dapat menyebabkan hujan abu vulkanik, lava, awan yang panas, menghasilkan gas beracun seperti material padat yang dapat menimpa perumahan, sedangkan kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia itu sendiri dapat menyebabkan pencemaran limbah industri, banjir, dan tanah longsor. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup yaitu dengan menanam pohon atau penghijauan kembali terhadap tanah yang gundul, mengurangi emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, menghindari pemakaian kimia yang dapat merusak lapisan ozon, melarang pemakaian bahan peledak atau mencari ikan, dan tidak melakukan pembaharuan liar. Terus, penyebab kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan keluar melalui puncak gunung berapi. Terus gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, diantaranya kegiatan magma, aktivitas gunung berapi, terjadinya tanah turun, maupun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Angin topan. Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju ke kawasan bertekanan rendah. Yang kelima yaitu kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Yaitu itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.